Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Santriwan, santriwati yang dirahmati oleh Allah, jamaah sekalian, Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan sehingga kita masih bertemu dalam kajian ilmu tajwid. Salawat serta salam kita aturkan, kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya nanti mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Santriwan, santriwati, para pesantren Makrifatul Ilmi yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada kajian ilmu tajwid, di mana kita sudah berada di seminggu terakhir bulan Ramadan. Juga kita sudah berada pada penghujung pertemuan kajian ilmu tajwid. Ya, kita berada di penghujung kajian ilmu tajwid pada bulan Ramadan ini. Sebelum kita memulai kajian pembahasan kajian ilmu tajwid, marilah kita berdoa. Kita kirim doa juga kepada orang tua kita, guru-guru kita semuanya yang telah mendahului kita, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada. Kita kirim doa Al-Fatihah. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Serta ilmu kita juga senantiasa mendampingi kita, membawa kita kepada surganya Allah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila hadratil Syekh Syekhuna Bashir Muzadi wa sallim wa qurri ma syai ma sallallahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, santriwan santriwati yang dimuliakan oleh Allah, pada pembahasan kali ini, di penghujung pembahasan kita akan membahas mengenai saktah dan waqaf wal ibtida. Ya, jadi kita akan bicara tentang waqaf dan ibtida. Tapi sebelum kita membahas tentang waqaf, kita membahas dulu yang pertama tentang saktah. Ya. Apa pengertian saktah? Definisi saktah itu apa? Mungkin kalian sering dengar saktah ya. Yang pertama, saktah yakni berhenti membaca selama 2 harokat tanpa bernafas. Berhenti sejenak, ya, tanpa nafas, dengan ada niatan untuk meneruskan bacaan selanjutnya. Itu namanya saktah. Jadi saktah itu berhenti sejenak tanpa nafas, tapi dengan ada niatan akan melanjutkan bacaan tersebut. Ya, itu namanya saktah. Ya, beda dengan waqaf. Kalau waqaf berhenti, ya, berhenti nian waqaf itu berhenti. Tapi kalau saktah berhenti sejenak 2 harokat, kemudian melanjutkan bacaan lagi. Itu namanya saktah. Adapun di dalam Al-Quran yang kita pelajari ya selama ini, terdapat 4 tempat saktah. Di Al-Quran sendiri terdapat ada 4 tempat saktah. Ya, ada 4 tempatnya.
tempat saktah, tempat berhenti sejenak itu. Ya. Tempat itu yang pertama yakni di surat Al-Kahfi. Di situ awal surat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Ya. Iwaja saktah qayyima. Iwaja di situ adalah waqaf karena iwaja akhir kalimat, akhir ayat. Bisa dibaca iwaja ketika kalian baca surat Al-Kahfi, ya, pada awal surat ini sampai pada iwaja akhir ayat boleh. Tetapi ketika mau wasol sampai qayyima di situ ada saktah. Iwaja qayyima alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Kemudian lanjut lagi qayyiman liyundira ba'san syadid dan sebagainya, ya. Itu saktah terdapat pada surat Kahfi. Ya, itu tempat yang pertama. Ya. Makanya ketika nanti membacanya berhentinya di kata di lafadz iwaja, nanti tetap dibacanya mad iwad, iwaja. Nah, tidak dibaca satu akan, tetapi ketika nanti berhentinya nanti di qayyima, nanti dibaca saktah. Nah, jadi seperti itu, ya. Ketika diwasolkan kepada qayyima, di situ ada saktah. Jangan langsung misalkan alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Nah, itu namanya wasol. Wasolnya di situ harus ada saktah. Nah, kalau dibaca terus tidak ada saktah, itu keliru. Kalau misalkan wasol, kalau misalkan terus alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Qayyiman liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Nah, itu, ya, itu cara membacanya. Jadi biar santriwan-santriwati semua paham ketika nanti bertemu atau melihat, oh di sini ada saktah. Nah, jadi cara membacanya seperti itu. Ya. Kemudian tempat yang selanjutnya yang ada saktahnya di dalam Al-Quran, nah, yang sering kita dengar, bahkan santriwan yang sering kita baca, yakni pada surat Yasin. Mimma ruqadina hadza. Ya. Di situ mimma ruqadina hadza. Di situ ada saktah. Berhenti sejenak. Ya, berhenti sejenak. Berhenti sejenak dan langsung hadza ma wa mimma ruqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Nah, itu saktah namanya. Itu juga berhenti sejenak. Bukan berhenti tanpa nafas, ya. Berhenti tanpa marqadina hadza ma wa'adar. Jangan berhenti terus ngambil nafas lagi. Itu juga kurang keliru. Ya, keliru. Kemudian tempat yang selanjutnya, saktah yang selanjutnya di dalam Quran juga ada di surat Al-Qiyamah. Itu ayat kalau nggak salah 27. Ya. Wa qila man raq di surat Al-Qiyamah. Situ dilihat nanti, ya. Itu sudah 9. Ayat surat Qiyamah. Wa qila man raq man raq. Kalau nggak tahu di situ ada saktah, nanti dibacanya wa qila marraq. Padahal di situ aja saktah. Wa qila man raq wa dhanna annahul firaq wal tafatis saqu bisaq dan sebagainya, ya. Wa qila man raq. Nah, saktah. Nah, jangan lupa, ya. Wa qila man raq. Ya.
nun matinya tidak diidghamkan ke ro karena sakta berhenti tadi, kecuali kalau nggak sakta ya. Wakila marrok, nah, nunnya dileburkan ke ro, tapi ini sakta, ada saktanya, berhenti sejenak, temponya 2 harokat ya, tanpa nafas. Kemudian lanjutkan wakila marrok wa dhanna annahul firaq. Tuh, itu tempat yang selanjutnya, tempat yang ketiga pada surat Al-Qiyamah. Kemudian tempat yang terakhir yang ada saktahnya, yakni pada surat Mutaffifin. Nah, ini kalian sering baca, apalagi santriwan santriwati pada pesantren Maghrib Ilmi. Nah, sebagian besar hafal juz 30. Nah, surat Al-Mutaffifin. Situ ada kalabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibu, kalabal rana. Nah, di situ saktah, ada saktahnya, berhenti sejenak tanpa bernafas. Temponya 2 harokat. Kalabal rana ala. Nah, jangan kalabal ro, kalabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, seperti itu caranya. Temponya 2 harokat. Tidak boleh terlalu lama, nggak boleh terlalu cepat, sedang-sedang, 2 harokat ya. Seperti panjangnya mad topi'i, seperti panjangnya mad panjang 2 harokat ya. Itu adalah pembahasan saktah. Jadi saktah di dalam Al-Quran ada 4 tempat ya, yang itu diperhatikan. Jangan, artinya kalau ketika membaca Al-Quran juga yang teliti ya. Di situ nanti ada saktah, kalian membacanya tidak betul, tidak sesuai dengan kaidah saktahnya tadi, nggak berhenti ya, itu keliru. Kemudian yang kita bahas selanjutnya yakni kita membahas mengenai waqaf ya. Kita akan membahas mengenai waqaf ya. Waqaf wal ibtida. Waqaf yang sering kita tahu, waqaf itu berhenti, dan ibtida itu meneruskan lanjutan bacaan itu ya. Waqaf dan ibtida. Nah, tentunya ya kita sebagai pengkaji Al-Quran, sebagai penghafal, pengkaji Al-Quran, tentunya harus tahu ya kaidah-kaidah waqaf wal ibtida ya. Supaya apa? Ya supaya bacaan kita betul, apalagi terkhusus para qori-qori, para orang qori-qori yang tilawah yang suaranya bagus, harus mengetahui tentang waqaf wal ibtida. Ketika mengetahui waqaf wal ibtida, maka otomatis bacaannya pun akan enak. Tahu kapan ia harus berhenti, tahu mana kapan ia harus lanjut. Ketika nggak mengerti mengenai waqaf, maka yang dengar pun, yang lain pun yang mendengarkan jadi kurang sempurna. Ketika mengetahui waqaf, otomatis dia akan tahu mana pasnya berhentinya, di mana cocoknya ya. Jadi seperti itu. Misalkan kita ada lafaz kata fi'il, berhentinya harus ada fa'ilnya. Misalkan mubtada, ada khobarnya ya, dan sebagainya ya. Jadi harus tahu kapan mana berhentinya di mana. Makanya ya, kalau kita berhentinya nggak pas, otomatis nanti juga bisa mengubah arti ya. Misalkan dipotongnya di maf'ul atau di fi'il, tidak ada fa'ilnya, nah, itu kan kurang pas, kurang tepat. Makanya perlu ya, para pengkaji Al-Quran, para penghafal Al-Quran ya, qori-qori'ah mengetahui waqaf dan ibtida, mana-mana yang harus waqaf, mana yang tidak ya, harus tahu ya. Jangan asal-asal membaca Al-Quran, asal-asal berhenti seenaknya saja. Nah,
juga kurang tepat. Ada kaidahnya, ada rumusnya dan sebagainya. Ya. Adapun pengertian wakaf, arti wakaf itu makna dari wakaf. Ta'riful waqfi. Di sini dijelaskan ta'riful waqfi, pengertian wakaf. Ta'riful waqfi huwa qat'us sauti ala kalimatin qur'aniyah bi zamanin yutanaffas fihi ada bi niyati istisna fil qiraah. Yakni menghentikan suara pada kalimat Al-Qur'an, berhenti pada kalimat Al-Qur'an dengan jeda sekedar mengambil nafas. Ya, dan masih ada niat untuk melanjutkan atau meneruskan bacaan. Wakaf itu berhenti, kemudian mengambil nafas, masih ada niat meneruskan bacaan. Itu pengertian dari wakaf. Jadi jadi wakaf misalkan di tengah-tengah ayatnya panjang setengah halaman atau ayatnya 3 baris, nggak mungkin kadang kita nafasnya pendek, nggak mungkin sampai selesai. Makanya terkadang kita harus mengambil nafas, caranya juga harus berhenti, harus wakaf, dan berhentinya itu pun harus pada kalimat, pada kata yang tepat. Jangan asal-asalan berhentinya. Ya, itu. Kemudian dalam pengertian lain, di sini Sayyid Lasin, ulama ilmu tajwid, memaknai wakaf. Ya, di sini dijelaskan al-waqfu maknahu fil lughah, secara bahasa al-habsu, yaitu menahan. Ya, wakaf secara bahasa itu menahan. Wa fil istilah, dan secara istilah qat'us sauti anil qiraati zamanan ma litanaffusin fihi biniyatin istisna'i fil Qur'an. Ya, secara istilah adalah berhenti membaca sejenak sekedar mengambil nafas dan masih ada niat untuk melanjutkan atau meneruskan bacaan. Menahan, ya. Itu adalah wakaf. Jadi harus tahu mengenai, tentunya kalau kita belajar kaidah ilmu tajwid, bukan hanya belajar sifatul huruf, makhraj huruf, dan hukum-hukum nun mati, juga kita harus tahu mengenai hal ikhwal, waqaf, dan ibtida. Untuk mengetahui kaidah tajwid yang sempurna harus komplit sampai kepada waqaf dan ibtida. Ya. Kemudian hal ikhwal waqaf, macam-macam waqaf yang dibahas oleh ulama-ulama Al-Quran, ulama-ulama ilmu tajwid. Ya, di situ ada 4 cara, 4 macam atau 4 cara membaca waqaf. Ya. Yang pertama, ini ada yang namanya waqaf iktibari. Waqaf iktibari. Apa itu waqaf iktibari? Waqaf iktibari yaitu berhenti membaca untuk mengumpulkan, atau dalam istilah ilmu tajwid jam'ul qiraat. Ya, berhenti membaca untuk mengumpulkan macam wajah qiraat bacaan. Nah, ini waqaf ini terkhusus untuk yang belajar atau yang mendalami qiraah sab'ah atau qiraah asyar. Mengumpulkan bacaan. Ya, waqaf untuk belajar membaca, mengumpulkan bacaan. Ya, qiraah, nanti qiraah sab'ah nanti banyak, ya. Imam-imamnya ada 7 perawi, 7 riwayat. Ada juga qiraah asyura 10. Nah, ini pembahasan pada qiraah 7 dan qiraah sab'ah. Ya. Ini khusus waqaf ikhtibari, khusus dipelajari yang terus kalau manakala kita belajar jam'ul qiraat. Nah, itu waqaf intizari. Nah, ini waqaf yang jam'ul qiraat ini bukan ikhtibari, waqaf intizari. Waqaf
yang membaca mengumpulkan ragam macam bacaan qiraat. Nah, ini untuk khusus yang belajar tentang qiraat sab'ah dan qiraat 10. Ini yang pertama waqaf intizori. Nah, saya keliru. Waqaf intizori. Nah, ini waqaf yang kedua, ya ini waqaf ikhtibari. Ya, jadi yang pertama tadi waqaf intizori. Yang kedua waqaf ikhtibari. Apa itu waqaf ikhtibari? Ya. Berhenti membaca untuk mengambil nafas, namun ada maksud tujuannya untuk melatih atau menguji seorang murid. Nah, sebagaimana cara melakukan jika waktu-waktu ingin berhenti membaca. Nah, ini waqaf ikhtibari ini waqaf yang dilakukan ketika belajar antara murid dan guru. Misalkan ya, seorang murid yang masih anak-anak atau masih TK atau masih dalam belajar Al-Quran, ya, masih proses belajar membaca Al-Quran, ini ya boleh digunakan waqaf, namanya waqaf ikhtibari, ya, membaca untuk mengambil nafas, ya, ini namanya waqaf ikhtibari. Tujuannya untuk melatih tadi, melatih belajar menguji seorang murid bagaimana cara ketika ia ingin berhenti mendadak. Misalkan ketika lagi belajar Al-Quran, dikasih tahu ketika berhenti mendadak, mengambil nafas seperti ini. Nah, itu namanya waqaf ikhtibari. Orang-orang pemula yang lagi belajar membaca Al-Quran, melatihnya supaya betul. Kemudian waqaf yang selanjutnya yang ketiga, yakni waqaf ittirari. Waqaf ittirari. Waqaf ittirari. Apa itu waqaf ittirari? Yaitu berhenti membaca karena terpaksa. Nah, waqaf ittirari berhenti membaca karena terpaksa. Misalkan kehabisan nafas. Seorang qori lagi membaca ayat suci Al-Quran, kehabisan napas di tengah-tengah kalimat, kemudian berhenti. Ini namanya waqaf ittirari. Nah, ittirari ini biasanya yang kalau yang qori-qori atau kita misalkan lagi membaca Al-Quran, kalimatnya panjang, kemudian kita kehabisan nafas, kemudian berhenti. Nah, itu namanya waqaf ittirari. Karena memang nafasnya kita udah nggak kuat lagi, nggak bisa dipaksakan. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang keempat, yakni waqaf ikhtiyari. Ada waqaf ikhtiyari. Ya, yaitu berhenti membaca untuk mengambil nafas yang memang disengaja, atau tidak ada sebab-sebab seperti keadaan yang terjadi pada tiga macam waqaf tadi. Jadi untuk mengambil nafas yang memang disengaja berhenti, nggak ada sebabnya, nggak ada ambil nafas, nggak ada tujuan untuk melatih, untuk belajar, bukan tujuan untuk belajar qiraat, ya, nggak ada sebabnya, itu namanya waqaf ikhtiyari. Ya, ikhtiyari. Misalkan lagi baca berhenti, ya, itu namanya waqaf ikhtiyari. Adapun menurut mayoritas ulama ilmu tajwid, nah, waqaf ikhtiyari ini dibagi ya menjadi 5 tingkatan. Ya, ada 5 tingkatan waqaf ikhtiyari. Ada 5 macam tingkatan waqaf. Yang pertama waqaf tam. Yang pertama waqaf ikhtiyari tadi dibagi 5. Ya. Dibagi 5. Ya, ini waqaf tam. Apa itu waqaf tam? Waqaf tam adalah waqaf yang sempurna, tamam. Nah, dari kata tamam, ya, tamam, sempurna. Ya, sempurna. Ya. Ada juga pengertian yang lain, waqaf pada akhir
kalimat, akhir kalam yang sudah sempurna dan tidak terkait dengan redaksi pembicaraannya. Ini wakaf tam. Jadi wakaf yang sempurna, yang wakafnya itu sesuai dengan kalimat yang sempurna. Wakafnya betul yang semua sesuai dengan kalimat atau kalam yang sempurna. Baik sempurnanya dalam segi lafadznya maupun sempurnanya dalam segi maknanya. Sempurna, berhentinya sempurna, namanya wakaf tam. Kemudian wakaf yang selanjutnya wakaf kafi. Wakaf kafi. Apa itu wakaf kafi? Ya, ini kafi cukup. Ya, kafi cukup. Ya. Itu pengertian secara bahasanya cukup. Ya. Pengertian yang lain ya wakaf pada akhir kalimat, akhir pembicaraan, akhir suara yang sudah sempurna. Akan tetapi masih ada kaitan maknanya. Masih ada kaitan maknanya. Maka dari itu jenis tingkatan yang ini bagus untuk wakaf. Ya, bagus untuk wakaf. Jadi berhenti ya pembicaraan. Lafadznya berhenti. Akan tetapi masih mempunyai makna yang kurang sempurna. Akan tetapi lebih baik untuk wakaf. Nah, kemudian memulai bacaan lagi ibtida. Ya, cukup pada lanjutannya. Tidak mengulang pada lafadz sebelumnya. Misalkan berhentinya di ayat ini. Langsung tidak usah ngambil kalimat selanjutnya. Ya, memulai ibtidanya tadi nggak usah dari memulai selanjutnya. Itu namanya wakaf kafi. Itu juga boleh. Kemudian selanjutnya ya ini wakaf hasan. Wakaf hasan ya ini secara bahasa hasan ya baik. Wakaf hasan, wakaf yang baik. Secara istilah wakaf pada akhir kalam atau akhir suara, akhir pembicaraan yang sudah sempurna. Akan tetapi masih ada redaksi kalam yang selanjutnya. Ya, baik dari segi lafadz maupun segi makna. Artinya apa? Lafadz sesudahnya masih ada keterkaitan sifatnya. Ya, atau badal. Lafadz yang kita baca ketika wakaf ya masih ada ya di depan sesudahnya kalimat sesudahnya masih ada ya lafadz selanjutnya, masih ada keterkaitan lafadz selanjutnya. Itu namanya wakaf hasan. Misalkan apabila wakaf pada pertengahan ayat ya, untuk memulainya, untuk ibtidah memulai bacaan lagi harus dari sebelumnya. Ini wakaf hasan. Harus dari sebelumnya. Misalnya di tengah-tengah kalimat berhenti, kemudian diulangi dari lafadz atau kata selanjutnya, beberapa kata selanjutnya. Itu wakaf hasan. Kalau wakafnya kebetulan pada akhir kalimat, akhir ayat ya, tentu tidak usah lagi diulang lagi dari kalimat sebelumnya, lafaz selanjutnya, langsung memulai bacaan selanjutnya. Misalkan wakafnya pada akhir ayat akhir atau kalimat terakhir, tidak usah diulangi dari lafaz sebelumnya, cukup langsung lafaz setelahnya langsung dibaca. Itu apabila wakafnya di akhir. Tapi kalau di tengah tadi baru dimulai dari lafaz sebelumnya. Ya. Itu namanya wakaf hasan. Kemudian yang keempat ada wakaf qobih. Wakaf qobih. Wakaf qobih itu artinya jelek, qobih. Ya. Sedangkan menurut istilahnya wakaf qobih itu wakaf pada akhir kalam, akhir pembicaraan yang belum sempurna dan belum dapat dipahami. Artinya wakaf ini ketika berhenti nggak sempurna,
belum bisa dipahami maknanya. Nah, oleh karena ini tingkatan wakaf ini, wakaf ikhtiari, tingkatan wakaf ikhtiari, wakaf qobi ini tidak boleh untuk wakaf, tidak boleh diwakafkan kecuali dalam keadaan darurat, misalnya kehabisan nafas. Ya, itu boleh untuk wakaf. Kemudian apabila terpaksa wakaf, ya, apabila memang wakaf qobi ini terpaksa wakaf, terpaksa berhenti, ya, maka ketika kita memulai ibtidah, memulai bacaan dari sebelumnya, ada beberapa contohnya, ya, misalkan mau melanjutkan ibtidahnya apabila terpaksa wakaf, ya, misalkan wakaf pada lafadz berbentuk fiil tidak dengan fa'ilnya, ini yang cacat, ya. Ya, misalkan kalau pengen betul, ya, agar supaya tidak cacat maknanya wakaf qobi ini, ya, contohnya seperti misalkan wakaf pada lafadz yang berbentuk fiil tidak dengan fa'ilnya. Kemudian wakaf pada lafadz yang menunjukkan mubtada tidak dengan khobarnya. Nah, itu juga harus diperhatikan ketika memulai ibtidahnya, harus diperhatikan. Kemudian wakaf yang terakhir, wakaf ikhtiar yang terakhir, ini ada akbahul waqfi, yakni wakaf yang paling jelek. Wakaf yang paling jelek. Apa itu akbahul waqfi? Adalah apabila mengakibatkan rusak makna dan maksud isi kandungan Al-Quran. Nah, ini tidak boleh. Apabila kita atau pembaca misalkan tahu maknanya, kemudian udah tahu maknanya, kemudian kita sengaja main-main, sengaja berhenti, sengaja wakaf, maka itu, ya, tidak boleh, haram hukumnya. Misalkan kita udah tahu artinya, membaca Al-Quran udah tahu maknanya, kemudian kita berhenti seenak-enaknya, ya. Ketika kita berhenti seenaknya, maka otomatis nanti bisa merubah arti, merubah lafaz, ya, merubah lafaz yang nggak sempurna, karena lafaznya nggak sempurna, kalimatnya nggak sempurna, ya. Misalkan kita lagi baca, kemudian dipotong, innallaha la yahdi, berhenti, padahal kita tahu artinya, ya. Innallaha la yahdi, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk. Padahal kan ada terusannya, memberi petunjuk pada orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Tetapi berhentinya innallaha la yahdi, ya. Maka itu, ya, salah, keliru. Kita tahu maknanya, kalau orang tersebut tahu maknanya, kemudian berhentinya seenaknya saja, innallaha la yahdi misalkan. Kemudian wa ma min ilah, ya, wa ma min ilah, itu kan enggak tepat. Wa ma min ilah artinya apa? Tidak ada Tuhan. Nah, harusnya kan wa ma min ilahin illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tetapi kalau kita membacanya cuma sengaja, wa ma min ilah, wa ma min ilah, tidak ada Tuhan, itu haram hukumnya kalau membaca sengaja seperti ini. Harusnya kalimatnya sempurna, wa ma min ilahin illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Innallaha la yahdi wal kafirun, atau innallaha la yahdi siapa? Nah, yang memberi petunjuk innallaha la yahdi itu, ya. Jadi ini wakaf yang paling jelek yang tidak boleh dilakukan, ya, itu namanya akbahul waqfi. Kemudian adapun yang sering kita tahu di dalam Al-Quran ada namanya rumus-rumus wakaf. Kita sering lihat ada tanda baca, tanda baca wakaf yang sering kita lihat dalam Al-Quran. Ada qola, ada mim, ada jim, ada sola, ada sod, ada za, ada qaf, ada lam alif, banyak, ya.
itu adanya rumus-rumus wakaf atau tanda-tanda atau rumus-rumus. Nah, rumus-rumus yang tanda-tanda ini yang kita populer di dalam Al-Quran. Ya. Rumus-rumusnya yang kita sering kenal, rumus mim. Yang kita tahu, rumus mim kecil. Kalau kita membaca Al-Quran, kita lihat di Al-Quran cetakan Timur Tengah maupun cetakan Indonesia, di situ ada namanya wakaf mim. Maka namanya wakaf lazim. Ya, disengaja atau adanya rumus wakaf ini supaya pembaca ataupun supaya kita semua ya, betul memudahkan membaca Al-Quran, bahwa di situ berhenti. Nah, itu supaya apa? Supaya kita mudah membaca Al-Quran. Oh, dirumuskan oleh para ulama dulu, para ulama ahli Quran dulu merumuskan dalam penulisan Al-Quran harus dikasih tanda wakaf supaya apa? Supaya kita semua mudah dalam membaca Al-Quran. Ketika mengambil nafas, kemudian ketika bertemu wakaf mim, wakaf qola, shola, harus bagaimana? Nah, di situ harus tahu. Ya. Adapun rumus-rumus atau tanda-tanda wakaf yang kita tahu ada wakaf mim, yang kita sering kenal wakaf lazim. Kalau ketemu wakaf mim itu tandanya apa? Harus berhenti, harus wakaf, wajib hukumnya wakaf. Banyak di Al-Quran, ya. Banyak di Al-Quran, contoh-contohnya ada wakaf mim. Itu harus berhenti, mim, wajib. Ya, wajib berhenti, wakaf, wajib berhenti. Mim namanya wakaf lazim, rumusnya ini, mim kecil. Tandanya mim kecil, huruf mim kecil. Kemudian rumus wakaf selanjutnya wakaf to. Nah, to, tanda to, rumus to kecil di Al-Quran itu namanya wakaf mutlak. Ya. Apa itu mutlak? Diperbolehkan wakaf, ya, dan ibtida juga bagus. Ya. Boleh wakaf juga lebih bagus ibtida, lebih lanjutannya. Ya. Itu namanya wakaf mutlak, to kecil. Kemudian rumus atau tanda wakaf selanjutnya yakni wakaf jim atau yang kita kenal wakaf jaiz. Apa itu artinya? Tandanya ketika ada wakaf jim, wakaf jaiz artinya boleh wakaf juga boleh wasol, boleh berhenti juga boleh terus, tergantung misalkan kita nafasnya kuat mau lanjut boleh, misalkan kita nafasnya habis berhenti juga boleh. Wakaf jaiz tandanya jim di atas Al-Quran, jim di atas kalimat Al-Quran. Kemudian rumus yang selanjutnya yang sering kita lihat di Al-Quran ada za kecil. Za kecil. Itu namanya wakaf. Wakaf apa? Mujawaz. Ya, wakaf mujawaz. Ya. Apa tandanya berarti wakaf za? Diperbolehkan wakaf. Akan tetapi lebih bagus wasol, lebih bagus terus. Boleh wakaf tetapi lebih bagus terus. Ya. Zim. Kemudian wakaf zim ini sebagian ada yang tulis, sebagian tanda di cetakan Al-Quran ada tandanya shod sama lam, shola. Sebagian cetakan Al-Quran ada shola, wasli aula, ya, wasli aula, wasol lebih utama, wasli aula, wasol lebih utama, shola, ya kita sering dengar, shola. Ya. Kemudian wakaf selanjutnya, tanda selanjutnya, rumus wakaf selanjutnya ada wakaf sod dan tanda sod. Ya. Yang kita kenal biasanya wakaf murakhas darurah. Nah, artinya biasanya, wakaf ini biasanya di ayat-ayat panjang dan khawatir kehabisan nafas, maka diperbolehkan wakaf. Nah, ini wakaf sod, tandanya sod.
Misalkan wa aqimus shalah, wa aqamas shalah, wa ataz zakah, atau shad. Qibalal masyriqi wal maghribi, shad lagi. Itu namanya boleh berhenti, boleh wakaf. Khawatir kehabisan nafas tadi. Shad tandanya shad kecil. Kemudian wakaf selanjutnya, tanda wakaf selanjutnya yakni qola. Ada qaf, ada lam, qaf dan lam. Yang bisa kita kenal wakaf aula. Ya. Itu apa artinya tandanya? Yakni diperbolehkan wasol atau wakaf, boleh. Akan tetapi lebih bagus wakaf berhenti. Wakaf aula artinya lebih utama, wakaf lebih utama, berhenti lebih utama. Akan tetapi boleh terus juga boleh. Ya, terus juga boleh. Itu adalah rumus wakaf, tanda wakaf qola. Ya. Kemudian wakaf selanjutnya tandanya lam alif. Ada lam, ada alif. Lam panjang, la, ya, la. Ini yang kita kenal, ya, la waqfi fihi, la taqif, wakaf la. Itu tandanya berarti kalau ada tanda la di kalimat Al-Quran, ini tidak boleh berhenti, tidak boleh wakaf. Di tanda situ tidak wakaf, tidak ada wakaf. Tidak boleh berhenti pada kalimat atau ayat tersebut. Kalau ada la-nya, la, wakaf la. Kecuali tanda la-nya tadi tersebut pada akhir kalimat, pada akhir ayat. Misalkan tanda huruf lam, alif, pada akhir ayat, nah itu boleh berhenti. Tapi kalau di tengah-tengah ada tanda lam alif, itu la wakaf, tidak boleh wakaf. Ya, itu tidak boleh wakaf karena itu biasanya kurang sempurna di situ kalau kita wakaf, ya, nggak pas. Makanya para ulama menandai supaya kita memudahkan kita untuk membaca Al-Quran. Kemudian rumus atau tanda wakaf selanjutnya ada wakaf, ya, kif. Biasanya di Al-Quran ditulis ko sama fa, kof sama fa. Artinya apa? Menandakan bahwa lebih utama, lebih bagus wakaf daripada wasol. Ada qaf, ko dan fa, lebih bagus wakaf daripada lanjut, lebih bagus berhenti daripada lanjut. Kemudian ada lagi, ya, qaf saja. Qaf saja. Misalnya ini ada di cetakan Al-Quran Timur Tengah. Ya. Di sini para ulama-ulama ahli tajwid, ulama-ulama ahli wakaf di sini tidak mewakafkan ada ko, nah, dia tidak wakaf di situ. Terus cuma penanda aja. Nah, di situ tidak boleh. Hampir seperti lam tadi. Kemudian wakaf kaf. Nah, wakaf kaf ini kadzalik hampir sama dengan jim. Ya, apabila lafaz yang di belakangnya ada tanda rumus kaf, berarti tanda sama dengan selanjutnya sebelumnya. Misalkan kaf atau wakaf kaf, hurufnya kaf di akhir kalimat Al-Quran ada huruf kaf. Misalkan selanjutnya ada wakaf jim, berarti berhenti. Nah, itu wakaf kaf. Kemudian wakaf sin atau yang kita tahu saktah yang kita bahas tadi, saktah berhenti sejenak selama 2 harokat untuk mengambil tanpa nafas, ya. Nama saktah biasanya tandanya sin saja, sin itu saktah. Yang kita bahas tadi ada 4 macam di dalam 4 macam letak saktah tadi di surat Al-Kahfi, kemudian surat Yasin, surat Al-Qiyamah, surat Al-Mutaffifin. Ada 4 macam saktah, ya, wakaf saktah tadi. Kemudian selanjutnya ada wakaf mu'anakoh yang kita biasa kenal titik 3. Ada 2, wakaf mu'anakoh. Itu boleh berhenti pada salah satu tanda titik. Misalkan di awal surah Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lin. Di situ ada tanda mu'anakoh, tanda titik
3. Titik 3 atau titik segitiga. 1, 2, 3. Yang titik 3 itu namanya wakaf mu'anaqah. Ya. Itu berhenti pada salah satu mili. Berhenti di situ boleh, yang kedua yang tanda pertama boleh, tanda kedua juga boleh. Nah, itu adalah rumus-rumus atau tanda-tanda wakaf yang sering kita jumpai pada Al-Quran. Ini para ulama ahli Quran zaman dahulu sengaja memberikan tanda ini supaya memudahkan kita semuanya untuk membaca Al-Quran untuk lebih mudah. Nah, makanya juga kita ketika membaca Al-Quran harus diperhatikan, harus dilihat wakafnya. Kalau ada tanda ini ya diikuti. Ya, jangan nanti tandanya lam harusnya berhenti malah lanjut. Itu kurang tepat. Mungkin ini akhir dari pembahasan kajian ilmu tajwid mengenai wakaf wal ibtida. Adapun wakaf tadi ini juga termasuk pembahasannya penting karena ini salah satu ya ketika kita membaca Al-Qur'an ya bagus atau tidaknya kita harus mengetahui wakaf wal ibtida. Kapan kita harus berhenti, kapan kita harus lanjut. Wakaf berhenti, al-ibtida artinya memulai lanjutan. Jadi ketika kita membaca Al-Quran ya tidak boleh berhenti seenaknya saja, semena-mena ya. Kita ada perlu harus tahu namanya wakaf berhentinya di mana-mana saja harus tahu. Makanya kita juga harus tahu belajar kaidah ilmu tajwid. Ya mungkin ini pertemuan terakhir kita pada kajian ilmu tajwid pada bulan Ramadan ini dari pertama hingga akhir. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi para santriwan, para jamaah sekalian yang mengikuti kajian ilmu tajwid kali ini. Semoga kita semuanya mendapat ilmu manfaat dan mari kita tingkatkan belajar Al-Quran kita, menghafal, belajar, membaca Al-Quran, terkhususnya mumpung masih suasana di bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan ini kita sudah di penghujung akhir, ya, kurang lebih seminggu lagi kita sudah memasuki hari raya Idul Fitri. Mumpung masih kita jumpai hari-hari akhir di bulan Ramadan ini, mari kita perbanyak membaca Al-Quran, kita perbanyak menghafal Al-Quran, kita perbanyak ibadah kita supaya kita juga menjadi seperti yang janji Allah yang katakan la'allakum tattaqun, kita selalu masuk orang-orang yang bertakwa. Nah, mungkin itu kajian ilmu tajwid pada sore hari ini kita tutup ya. Mungkin dari awal kajian, dari awal pertemuan sampai akhir pertemuan apabila ada kekeliruan atau salah kata mohon dibenarkan, mohon dimaafkan ya. Semoga terkhusus para santriwan santriwati terus belajar Al-Quran, terus menghafal Al-Quran walaupun di rumahnya masing-masing ya. Mari kita berdoa semoga apa yang kita belajar selama ini, kajian ilmu tajwid ini mendapat ilmu yang manfaat barakah. Amin 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 ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup kajian ilmu tajwid di bulan Ramadan ini, marilah kita berdoa semoga kita semuanya diberikan ilmu yang manfaat barakah fid dini wa dunya wal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman. Allahumma fahman nabiyyin wa hidal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah, Ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma yassir lana ya Allah umurana wa hasil maqasidana ya Allah maqasidat dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana ya Allah fi qiraatil Qur'an, yassir lana ya Allah ila
hafizul Quran. Allahumma ya Allah, Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa ta'abudana wa tadarru'ana wa qira'atana wa takhusyana wa tadarru'ana wa tamim taqsurana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa wa'fu 'anna ya karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin cukup sekian pembahasan kajian ilmu tajwid pada bulan Ramadan kali ini. Semoga kita semuanya mendapat ilmu yang bermanfaat, barokah, serta kita semuanya selalu diberkahi, terkhusus pada bulan Ramadan ini. Serta kita juga masih dipertemukan pada Ramadan tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lamu bissawab. Ihdinas shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.